jangan kendur. Karena hari ke-10 ini ternyata adalah barometer ataupun yang disebut dengan ukuran keterimaan, keberhasilan seorang mukmin muslim yang bersengaja menunaikan ibadah puasa dari hari 1 sampai 20. Jadi 10 terakhir ini adalah barometer, ukurannya. Dilihat dari situlah nanti keberhasilannya. Maka kalau sudah pada hari ke-10, di hari terakhir ini ternyata makin kendur imannya, makin lemah, berarti ini sudah ada indikator. Ternyata Allah punya spesialis ataupun punya keistimewaan khusus untuk orang yang sengaja lillahi ta'ala berpuasa. Karena kalau dilihat dari narasi hadis dan Al-Qur'annya, di mana semuanya itu adalah full. Hari pertama, hari ke-30 sampai 1 bulan penuh, itu semuanya mengandung keistimewaan khusus. Akan tapi ada spesifik ataupun kekhususan tertentu pada bulan ataupun hari ke-10 menjelang akhir Ramadan ini. Dan sekarang sudah masuk. Apa yang dirahasiakan Allah sampai Nabi di sini mempersiapkan, bahkan Nabi sendiri sampai berdoa, sengaja tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Nabi ini sendiri, maka dalam hadisnya di mana Nabi ini sampai berdoa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi di sini Nabi ini di bulan Ramadan, di ujung hari ke-10 ini, pada pembagiannya Nabi serius tulus berdoa karena Nabi tidak tahu apakah amal saya, doa saya, ngajinya saya, bahkan ibadah saya, sekian pembacaan Al-Quran, apakah itu diterima. Nabi juga belum tahu, sehingga Nabi mengenceskan, lebih maksimalkan doa yang dimana tadi doanya adalah wa amalan mutaqabbalan, minta bagaimana amal diterima. Ternyata tidak cukup Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga berdoa, Nabi Ismail juga berdoa. Ini Nabi, apalagi kita, bukan sahabat, bukan juga tabi'in, bukan juga orang wali, bukan juga para nabi, sehingga kita dengan sengaja habis sholat langsung bubar. Habis sholat tidak ada permintaan, padahal Allah menunggu. Yang beriman silakan datang, yang beriman silakan datang. Ini nih. Jadi alangkah sayangnya yang punya segala-galanya menunggu di saat hamba yang butuh motivasi, seorang hamba yang butuh solusi, seorang hamba yang butuh rizki, begitu dipanggil sholat ternyata tidak datang, begitu yang punya segalanya memanggil ternyata meremehkan, menunda. Apakah lucu kita bisa menerima terhadap doa tersebut? Maka dari itu kita jelas bukan nabi, bukan ulama, juga bukan orang wali. Maka di bulan yang hari 10 terakhir ini, maka Nabi dan para leluhurnya, bahkan Abul Anbiya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini juga berdoa di saat Nabi Nuh terjadi beberapa musibah yang menimpa kepada beliau dengan umatnya, yaitu hujan besar sampai Ka'bah ini hancur, sehingga pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dibangun kembali. Dan itu pun belum tahu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail apakah ini diterima apa tidak, rencana penaikan pembangunan lagi Ka'bah ini apakah diterima, ternyata belum tahu. Doanya juga ada dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah, engkaulah yang zat maha mendengar, engkaulah zat yang maha mengetahui terhadap kesungguhan saya yang bermunajat dengan membangun kembali Ka'bah. Jadi terus kita kencangkan, terus kita semangat, jangan kendur. Karena hari ke-10 ini ternyata adalah barometer ataupun yang disebut dengan ukuran keterimaan, keberhasilan seorang mukmin muslim yang bersengaja menunaikan ibadah puasa dari hari 1 sampai 20. Jadi 10 terakhir ini adalah barometer, ukurannya. Dilihat dari situlah nanti keberhasilannya. Maka kalau sudah pada hari ke-10, di hari terakhir ini ternyata makin kendur imannya, makin lemah, berarti ini sudah ada indikator tanda-tanda bahwa inilah penyebabnya. Berarti 1 sampai 20 masih belum diketahui apa diterima apa ditolak. Tapi jangan dihukumi yang belum terjadi. Udahlah saya tidak semangat karena saya lemah, udahlah saya tidak mau puasa lagi. Jangan dihukumi yang belum terjadi. Apa yang dipersiapkan, yang dipersiapkan itu adalah, kata Nabi Muhammad ini adalah, siapkan mumpung masih belum ada
final, artinya masih ada kesempatan, masih belum tertutup bulan suci ini, maka jangan menghukumi, justru kita siapkan tes kembali badan kita bagaimana punya kekuatan lebih semangat dan giat lagi. Jadi jangan menghukumi langsung patah semangat ataupun gagal, tapi mari kita buktikan, ya Allah, saya akan tunjukkan kepadamu iman saya yang berpuasa, tidak hanya lapar yang saya rasakan, saya tunjukkan, mumpung masih belum tertutup pengampunan ini, sampai ada hadis riwayat lain, di hari terakhir 30 sampai 29 itu, maka di situ habis subuh ada amalan khusus yaitu membaca istighfar 100, maka pengampunan akan diberikan langsung oleh Allah. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan jamaah semuanya bisa memahami, sebetulnya masih panjang, tapi karena keterbatasan perlu kita harus ketahui biar kita semangat berpuasa, biar kita tidak sholat langsung bubar, sia-sia sebetulnya. Apakah kalian tidak ada keinginan minta solusi kepada Allah, ternyata salam-salam langsung bubar? Itu bagi saya sangat sayang sekali, ataupun tidak memberikan peluang meminta kepada Allah. Allah menunggu doa kalian. Dan ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Siapa diantaranya? Orang musafir, yang itu perjalanan lillahi ta'ala, taat karena Allah ta'ala, bukan karena ingin ke mall, nitip salam, nitip doa, bukan seperti itu. Tapi doa orang yang seperti umroh, seperti mengadakan jamaah tabligh, seperti kita mengadakan ibadah musafir sifatnya, maka Allah akan menerima. Kemudian yang kedua, doa yang mudah dan tidak ditolak oleh Allah, orang yang mengangkat tangan. Maka ada fikihnya mengangkat tangan itu. Jadi akhlaknya berdoa itu adalah mengangkat tangan. Sungguh kalau Anda tidak mengangkat tangan, Allah di situ tidak punya rasa malu. Tapi kalau kita mengangkat tangan ketika kita berdoa, minimal standarnya sama dengan tinggi dada, maka di situ kata Nabi Muhammad, Allah merasa malu jika seorang hamba berdoa memunajat ternyata dalam mereka itu pulang dalam keadaan hampa. Artinya tidak ada jawaban dari Allah. Allah lebih malu. Padahal Allah yang memiliki segalanya, maka pasti diterima. Yang terakhir, siapa yang berdoa diawali dengan Rabbana, Rabbana, Rabbun di situ. Maka ketika kita ingat perjanjian Allah ketika dengan seorang janin yang masih ada dalam rahim ibu, waktu berumur 4 bulan kurang lebih, di situ ada 4 perjanjian. Yang pertama diantaranya itu adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna, di mana Allah ini memberikan perjanjian jika engkau bertashhid ataupun bersaksi saya Rabbun sebagai Rabbunnya, sebagai Tuhannya. Ingat di situ Allah juga bisa mengatakan alastu ilahukum, alastu rahmanukum, tapi Allah mengambil Rabbukum karena sifatnya Rabbun dan juga paling terbatas yaitu Murabbi. Sehingga orang yang berdoa menggunakan Rabbana ataupun Rabbun pasti Allah menerima, tidak ditolak. Di mana contohnya banyak dalam Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, ada juga Rabbana la tu'akhidna in nasina, ada juga Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Banyak doa yang itu diawali dengan Rabbana. Jadi angkat tangan berdoa dengan mengawali Rabbana. Mudah-mudahan semuanya dengan ilmu apa yang kita dengarkan, pelajari bersama ini menjadikan bekal tambahan untuk semangat lebih ngerti bagaimana beribadah dengan baik. Mudah-mudahan diterima, amin. Dan tolong diamalkan, karena kita kalau mau mondok lagi mungkin terbatas umur, waktu. Kalau kita mau belajar ke sekolah lagi mungkin merasa malu. Tapi dengan kesempatan ini, ketika kita mendengar ilmu, amalkan. Dengar, amalkan. Sampaikan, amalkan. Itu akan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.